Jadi tolong kalian sambil nanti ini ya. Atau kalau kalian sudah cermat. Tunggu, kenapa suaranya anu ya? Feedback ya. Suaranya ini ya, apa double ya? Sebentar. Kenapa suaranya double ya? Coba tes suara saya double nggak? Enggak, Bu. Tadi putus-putus aja. Enggak, Bu. Ya, sebentar ya. Ini tadi kok suaranya di saya malah kayak double begitu. Coba, sebentar. Ya, oke deh. Dah, sekarang saya akan share ini. Nah, sekarang udah kelihatan apa belum? Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Ya, ini ya. Nah, kalian yang dibagikan dapat laporan penyelidikan tanah. Nah, nanti kalian mengerjakan tugasnya itu berdasarkan ini, begitu ya. Nanti tiap orang tugasnya sedikit berbeda, tapi menggunakan data yang kurang lebih sama. Nah, sekarang saya ini dulu ya, saya fullkan dulu. Nah, ini lokasi apa ini? Coba direspon. Ini lokasi apa? Nggak ada respon. Suaranya hilang, Ibu. Suaranya hilang. Sebentar. Kenapa ya kok gitu ya? Sebentar ya. Saya coba ganti. Sebentar ya, saya ganti ini dulu. Sebentar. Sudah. Oke, tes 1, 2, 3. Suara saya kedengeran nggak? Dengar, Bu. Sudah lebih baik? Sudah, Bu. Ya, baik ya. Sekarang saya share lagi yang tadi. Tapi tolong sambil ini ya, sambil respon ya. Oke. Nah, saya buka ini. Ini adalah laporan SO investigation yang tadi kalian dibagikan. Kelihatan ya di kalian semua ya. Nah, ini adalah gambar layout atau denah penempatan titik-titik penyelidikan tanah. Oke ya? Ini kalau nulis pakai apa ini ya? Sebentar, saya tuh suka agak kesulitan kalau apa namanya pakai Gimit itu gini loh, nggak bisa dicoret-coret. Oke deh, nah sekarang kalian lihat. Ini kalau kursor saya kalian kelihatan ya. Ini sebetulnya adalah titik-titik penyelidikan tanah. Coba kalian lihat ya. Ini ada titik bornya dan ada titik sondir. Bornya coba kalian sambil hitung. Ada berapa titik bor? Sambil dihitung. Berapa titik bor ini? Coba direspon. Ada berapa titik bor? Coba. Ada sih orangnya. Coba. Ada. Orangnya. Ya, coba respon. Ini ada berapa titik bor? 5 bukan, Bu? Ya, coba ya.
Titik bor berapa nih? 1 ya. Ini titik bor 1. Kelihatan ya kursor saya ya. Terus titik bor 2, titik bor 2, titik bor 1, sorry. Ini titik bor 1, ini titik bor 2. Terus mana lagi? Titik bor, bisa saya feedback ya. Ya, titik bor 3, oke. Terus titik bor 4, 4 ini. Terus titik bor 5. Ada berapa titik bor? 5. 5 titik bor. Selain titik bor, ada titik sondir. Ada berapa titik sondirnya? Coba. Ada berapa titik sondir yang kalian lihat? Berapa? 7 bukan Ibu. 8. 8 Bu. Ada 8, cek ya. Kita lihat nih, sondir 1. Sondir 2-nya di mana? Ini sondir 1. Di atas bor 3. Ini ya, sondir 2. Kenapa boleh? Bisa feedback, suaranya mantul. Ini sondir 2, terus sondir 3, sondir 4, sondir 5, terus sondir 6, sondir 7. Ada satu lagi, berarti sondirnya 8. Clear ya? Jadi pada lokasi ini ada 5 titik bor, bor dalam, dan 8 titik sondir. Oke ya? Nah, sementara itu, kalian juga harus lihat mana titik sondir yang saling berdekatan dengan titik bor. Contoh misalnya ini. Ini ada bor 4 itu dekat dengan bor berapa? Dengan sondir tadi. Ini bor 4. Saya nggak bisa dicoret-coret ya. Apa sih yang bisa dicoret? Sini. Sondir 4 Ibu. Ya, jadi bor 4 itu dekat dengan sondir 4. Terus sekarang, bor 3 dekat dengan ini. Dengan sondir? Sondir 2. 2. Terus, bor 1, ada nggak yang dekat dengan sondir mana-mana? Ada yang dekat ya? Nah, posisi ke sondir 1 dengan ke sondir yang satunya lagi 8, kemudian sondir 7, yaitu masih jauh. Jadi bor 1 ini nggak ada yang terlalu dekat dengan sondirnya. Yang terdekat ya adalah sondir 1. Oke, terus sekarang bor 5 dekat dengan sondir 8. gitu ya. Terus sekarang bor 2 yang terdekat adalah sondir 7. gitu ya. Pokoknya kalian sekarang sudah bisa lihat lokasi-lokasi masing-masing. Nah, nanti selanjutnya kalian akan saya bagi-bagi menghitung daya dukung fondasi tiang pada masing-masing lokasi titik bor dan sondir yang berdekatan. Jadi maksudnya gini, nanti ada yang kebagian menghitung daya dukung fondasi, lokasinya di sini, area bor 4, sondir 4. Terus ada lagi yang areanya di area bor 2, bor 3, sondir 2, begitu ya. Terus ada lagi yang di area bor 5, sondir 5, sondir 8. Terus ada lagi yang di area yang deketan mana? Ini ya, bor 2 deket sondir 7. Gitu. Kalau ini kan agak jauh di mana-mana, berarti dia dasarnya cuman bor 1 aja. Jadi nanti ada 5 kelompok kategori, bukan 5 kelompok ini ya tugas ya, karena tiap orang nanti mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Jadi ini tugas individual, bukan tugas kelompok. Clear ya? Tapi kategorinya mana penggunaan data penyelidikan tanahnya tadi ada 5 sesuai titik bor. Nah, sementara di sesuai titik bor tadi ada yang dekat titik sondir. Jelas nggak sampai di sini? Jadi nanti kalian ada
5 kategori, bukan 5 kelompok ya, 5 kategori atau 5 bagian gitu loh sebetulnya, 5 bagian titik bor sondir. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut. Ini kalau nggak ada jawabannya ini dengerin apa enggak ya? Lanjut, Bu. Ya lanjut ya, jawab gitu loh. Biar saya nggak ngomong sama hantu gitu ya. Nah, udah ya, selesai ya. Nah, dari masing-masing titik bor dan sondir ini kan baru layout-nya ya. Kalian diberi data. Datanya itu ini semua nih ya. Ini dulu, coba perhatikan. Ini data bor berapa? Baca aja, bor berapa? Jawab. 4. Nah, terus ini bor? 2. Ini bor? 1. Tuh, oke ya. Lanjut sekarang, halaman berikutnya. Ini bor berapa? 3. Ini bor? 5. 5. Oke ya, jelas ya. Terus, ntar saya tolong dikasih tahu kalau ada yang mau join ya. Dari saya tuh nggak kelihatan. Jadi kan saya mesti bolak-balik begini. Oke, baik, balik lagi sekarang. Jadi di sini tadi ada data 5 bor. Sudah ya? Sekarang kalian perhatikan dari data bor ini seperti yang kita sudah pelajari, kalian dapat informasi apa sih? Informasi jenis tanah kan? Benar nggak? Iya. Oke, sekarang kalian lihat. Ini contohnya bor 3. Berarti artinya apa? Saya perbesar sedikit ya, saya perbesar. Nanti kalian mesti agak ini juga. Bor 3 misalnya, mulai kedalaman 0 sampai kedalaman 12, jenis tanahnya apa? Kalian sudah disediain di sini. Tinggal baca, apa ini? Ini nih, baca aja nih yang saya lingkarin. Fat clay. Gitu ya? Fat Iya. clay, berarti tanah apa sih? Kalau saya bilang clay itu? Clay, lempung. Jelas ya? Terus, pada kedalaman 12 sampai 20, pada bor 3, itu tanah apa? Ini. Tinggal baca loh. Nih, sudah disediain. Apa ini? Tinggal baca. Elastic silt. Elastic silt. Silt itu apa? Silt itu apa? Lanau, ya. Terus sekarang masih bor 3 ya. Bor 3. Dari kedalaman 20 sampai kedalaman 30. Tanahnya apa ini di sini? Tinggal baca loh. Lempung. Clay. Ya, fat clay lempung sama dengan di atas tadi, gitu ya. Bawa lagi bor 3, 30 sampai 41 sampai 39. Tanahnya apa? Ya. Jadi dari bor 3, kalian sudah mendapatkan informasi lapisan-lapisan tanah. Jelas ya? Ngerti ya? Oke. Sekarang begitu juga pada bor 5. Sama kan? Kalian mendapat informasi lapisan-lapisan tanah kan? Iya. Benar nggak? Sama ya? Oke. Nah, pada mulanya sebetulnya kalian itu nggak punya garis ini. Garis ini loh, garis ini, garis lurus-lurus ini yang menghubungkan antara bor 3 dengan bor 5 itu nggak ada. Jadi data aslinya adalah bor 3 sendiri, bor 5 sendiri, bor 1 sendiri, 2, 4 sendiri. Masing-masing datanya itu cuma lurus begini aja. Jelas ya? Jelas nggak di sini? Jadi sebetulnya datanya itu asal muasalnya. Bukan, tetapi sekarang kalian lihat antara bor 3 dengan bor 5. Sekarang balik ke sini ya. Bor 3 mana? Ini kan bor 3. Satu lagi tadi bor 5 di mana bor 5? Bor 5 mana tadi? Ini Di kan atas. 3. Oke. Ya, sekarang bor 5 ini. Nah, seolah-olah kalau misalnya ini kan kamp atas. Nah, kita memotong secara melintang.
antara bor 5 dengan bor 3, begitu loh. Kalian bayangkan ya, tanah itu kan seperti kue lapis walaupun tidak lurus-lurus. Ngerti nggak maksud saya? Jadi antara bor 3 dengan bor 5, tarik garis, kemudian seolah-olah diiris, jadi potongan melintang. Ngerti kalian maksud saya? Kita akan memprediksi lapisan-lapisan tanahnya secara potongan melintang begini seperti apa. Nah, berarti ini tadi gambarnya. Kita dampingkan antara bor 3 dengan bor 5. Dijajarin begitu loh. Ngerti nggak? Oh, pakai ya. Nah, pada bor 3 terinformasikan sampai kedalaman 12 dia clay atau fat clay. Nah, sedangkan pada bor 5 juga sampai kedalaman sekian. Kalian perhatikan elevasinya. Jadi tidak rata antara elevasinya bor 5 dengan bor 3. Terus misalnya, pada bor 3, antara kedalaman 12 meter sampai 20 meter, terinformasikan tanahnya silt. Garis-garis seperti ini, vertikal. Kemudian, kalau di bor 5, lapisan siltnya dari kedalaman 12 sampai kedalaman 18. Clear ya? Dan seterusnya. Jadi artinya di masing-masing titik bor, kita mendapat informasi lapisan-lapisan tanahnya. Jelas nggak sampai di sini? Kalau kita bicara di masing-masing titik bor. Jelas, Bu. Nah, memprediksi lapisan tanahnya seperti apa. Jadi kalau kue lapis itu sebetulnya kalau kita potong-potong itu seperti apa. Nah, maka caranya adalah kalau misalnya tadi kita ketemu di bor 3 lapisan fat clay-nya di kedalaman 12. Bor 5 sampai kedalaman 12. Sudah, tinggal kalian hubungkan seret garis. Jelas ya? Berarti lapisan fat clay berada di sini. Begitu juga yang elastic silt. Kita hubungkan di elastic silt, hubungkan seret ketemu. Gambarnya seperti ini. Lapisan ketiga, tarik. Lapisan keempat, tarik. Ngerti maksud saya? Jadi di sini kalian bisa mendapatkan informasi dugaan lapisan-lapisan tanahnya seperti ini. Ngerti sampai di sini? Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Lapisan tanah seperti ini namanya stratigrafi. Jadi, harapannya dengan kalian mendapatkan data-data uji pengeboran, seharusnya mahasiswa bisa menggambar apa? Menggambar stratigrafinya dengan cara seperti ini. Hanya saja di dalam laporan soil investigation ini, stratigrafinya sudah dibuatkan. Jadi kalau misalnya nggak dibuatkan, kalian mestinya bisa menghubung-hubungkan sendiri, bisa memperkirakan stratigrafinya. Jelas ya? Dah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Sebentar, saya mau pasang kabelnya. Ada pertanyaan nggak? Jelas nggak? Jelas. Oke, lanjut. Sebentar. Lanjut ya. Nah, jadi kalau ini tadi stratigrafi atas DB3 dengan DB5, DB3 dengan DB5 tadi itu kan ini ya. Nih, DB3 dengan DB5. Satu lagi adalah stratigrafi hubungan antara DB1, DB2 dengan DB4. Perhatikan ya letaknya ya. DB1, DB4, DB2. Nah, ini sudah ada gambarnya. DB1, DB2, DB4. Saya ulang. DB1, DB2, DB4. DB1, DB2, DB4. Begitu ya? Pertanyaan saya, ini sebetulnya potongan ke arah mana? Kalau misalnya digambarkan. Saya nggak bisa coret-coret ya.
Enggak, kalian lihat ini sebetulnya potongan kemana. Kalau tadi kan ini toh DB5 dengan DB6 ini ya kalau ditarik ya seret kan begitu. Ke sini ya. Tapi kalau tadi coba kalian bayangkan ini. DB1, DB2, DB4. Jaraknya hampir sama. Ya, jarak antara DB1 ke DB2, DB2 ke DB4 hampir sama kan? Benar nggak? Iya, Ibu. Kalau begitu saya balik ke sini. Kira-kira ini potongan bintang mana yang di tengah tadi? DB2. Yes. Berarti kan begini potongan melintangnya. Benar nggak? Lihat kursor saya. Iya, Bu. Ngerti nggak? Ya, ngerti ya. Jadi sebetulnya kalian itu sudah bisa menggambar potongan melintang tanah sesuai dengan pandangan yang kalian pilih. Jadi kalau tadi yang DP3 dengan DP5 itu pandangannya adalah ini. Jadi potongan melintangnya begini. Sedangkan yang DP1, DP2, DP3 itu potongan melintangnya ke sini. Ngerti ya? Nah, ini adalah stratigrafi untuk DB1, DB2, DB4 atau DB4, DB2, DB1. Jelas ya? Maka akan ketemu lapisan-lapisan tanahnya seperti ini. Nah, ini kalian udah dapat nih, udah nggak pakai bikin lagi. Ngerti sampai di sini? Jadi seandainya sekarang kalian cuma punya data bornya saja, tanpa dikasih gambar stratigrafinya. Kira-kira mestinya kalian bisa bikin kan gambar kayak gini ya? Oke? Jelas? Jelas kan? Jelas, Bu. Oke, ya. Tapi itu kalau mau gambar, Bu, Video itu ya. kalau mau gambar potongan DB124 itu ada dari elevasi tertinggi ke rendah ya? Ya kita sesuaikan saja dengan elevasi permukaan. Ini elevasi permukaan. Jadi maksudnya begini ya. Kita sebetulnya gambar ini sebetulnya nggak lengkap. Artinya begini, seharusnya ada gambar lain dan data lain yang menjelaskan elevasi permukaan atau elevasi titik nol pengeboran itu di mana. Jadi misalnya, kita dapat informasi elevasi titik pengeboran awal di 29,75, DB2 29, sekian, DB1 28, sekian. Berarti kalian pada waktu menggambar stratigrafi di permukaan tanahnya ya jangan lurus. Karena elevasi permukaannya kan beda ya. Berarti kalian turunin seperti ini, gitu. Jelas? Baik. Lanjut ya. Jadi ini adalah elevasi topografinya. Baik. Selanjutnya sekarang. Ini data bor, selain kalian mendapatkan data jenis tanahnya, jadi tadi seperti ini, fat clay, silt, dan lain sebagainya, kalian dapat lagi. Ini loh, data bornya kan ditemenin sama ujian SPT. Oke ya. Nah, perhatikan. Kalian dapat nggak data uji SPT-nya di sini? Dapat. Ini yang merah-merah? Dapat. Yang merah-merah? Nilai SPT-nya, NSPT. Baik, sekalian kalian baca sekarang. Pada DB4, SPT-nya pada kedalaman 4,5 meter, itu berapa? Nih, baca nih. 5. 5. Apa artinya SPT 5? 5 pukulan yang diperlukan untuk melesakkan tanah sebanyak berapa senti? 30 senti. Udah ya, itu namanya SPT. Nah, berarti pada kedalaman-kedalaman tertentu kalian punya nilai NSPT-nya. Semakin dalam nilai NSPT-nya berarti semakin tinggi nilai NSPT-nya berarti tanahnya semakin apa? Dalam. Semakin keras. Semakin keras. Clear ya? Semakin tinggi nilai NSPT-nya berarti kan semakin banyak pukulan yang diperlukan untuk melesakkan tanah sedalam 30 meter, 30 cm. Berarti tanahnya semakin apa?
tanahnya semakin jauh. Oh, Udah ya, berarti kalau begitu, berdasarkan data NSPT ini, kalian juga bisa mendapatkan mana tanah yang lunak, mana tanah yang sedang, mana tanah yang keras. Clear ya? Nah, terakhir kemarin, tempo hari, kita membahas tanah keras itu kalau NSPT-nya berapa? 40. 40, gitu ya? Nah, mari kita lihat. Ini lokasinya di mana sih? Simatupang Residence. Simatupang Residence itu nih, kalian baca nih. Daerah mana sih ini? Jakarta Selatan. TB Simatupang ya. TB Simatupang itu di mana sih? Situ loh. Arteri itu loh, ya kan? Nah, kalian lihat, ternyata tanahnya kayak gimana ini? Ini kan data real. Tanahnya seperti apa nih? Kalau NSPT-nya itu sampai 4, berarti dia sangat lunak. NSPT 4 sampai 8 dia lunak. Nah, sekarang kalian lihat nih. Nih. NSPT-nya berapa nih? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berapa nih? 0, 0, 5, 0, 0, 0 dan seterusnya ya. 8, 5, 7, 5 dan seterusnya ya. Bagaimana sih ternyata tanahnya di TB Simatupang? Keras atau lunak? Bagaimana tanahnya? Keras atau lunak dari situ? Jawab. Lunak, begitu kan? Nah, jelas ya. Nah, itulah contohnya tanah di Jakarta. Ini di TB Simatupang yang mungkin kalian sering lewat. Jelas ya? Nah, sekarang coba kalian lihat. Contoh, sekarang saya ganti titik di DB2. Di kedalaman berapa tanahnya sudah ketemu tanah keras? DB2 nih, DB2. Tanahnya ketemu tanah keras atau NSPT 40 di kedalaman berapa? 16 meter lebih. 16 meter. 16 meter. Ternyata. Habis itu turun lagi loh. Bener nggak? Di 24. Naik lagi. Di sini dia turun lagi. Terus di sini naik lagi. Nah, begitu. Nah, jadi jangan dikira terus kemudian di sini keras, terus keras terus. Nah, dia bisa turun lagi. Jelas ya? Sama, yang di sini juga begitu. Lunak, naik, turun, naik lagi, turun lagi. Begitu ya? Semua Anda lihat di sini, saking nyari tanah kerasnya, kedalaman bor 4 itu sampai kedalaman berapa nih berhentinya? Baca aja nih. Sampai kedalaman berapa nih? 40-an. Iya. Terus kemudian di DB2 sampai kedalaman berapa nih? 49 sampai 40, 45 ya. Terus sampai kedalaman berapa ini yang ada di DB1? Sampai kedalaman 69. Iya, hampir 70 ya, 69. Nah, bayangin aja, sampai mau tahu ngejar di mana posisi tanah keras, maka bornya sampai kedalaman tersebut. Ngerti ya? Sudah. Yang penting maksud saya, di sini kalian sudah mendapatkan data lapisan tanah dengan data SPT. Pastikan kalian paham cara membaca data SPT. Nah, kita sudah berlatih tempo hari. Udah ya, selesai ya? Nah, semua berarti sudah ada nih. Jadi yang kebagian bor 1 ada datanya, bor 2, bor 4, kemudian bor 3, bor 5, semua ada data NSPT-nya dan jenis tanahnya. Jelas sampai di sini? Oke, lanjut. Selain itu, tadi kan ada data sondir ya, CPT ya. Nah, ini contohnya. Saya buka. Ini datanya sondir berapa nih? 1. Baca aja. S1. Elevasinya sampai 27,9. Dah, sekarang ya. Nah, ini adalah data sondirnya, CPT. Kalian ingat kalau misalnya uji CPT, sondir, yang kita baca adalah uji konresisten, tahanan ujung, dan satu lagi friksi, tahanan lekat istilahnya, friksinya, kelengketan. Nah, kita sudah berlatih bahwa tanah keras itu kalau G-nya, tahanan ujungnya berapa?
Berapa kisenya? Ayo diingat-ingat. Nih, saya perkecil dulu sebentar. Ya, ini kan data sondir, kise dan friksi. Kapan tanah itu tanah keras? Kalau kisenya berapa? Ingat-ingat. Kisenya ketemu berapa? 250 200. kilogram per sentimeter persegi, Bu. 250 kg per sentimeter persegi. Oke, mari sekarang lihat ya. Ini sondir berapa tadi? 1 ya. Sondir 1. Di mana ketemu nilai kisenya? Kisenya di atas ya bacanya ya. Di posisi 250 atau setidaknya 200. Di kedalaman berapa? 20 Ini. meter, Bu. Ya, 20 meter. Begitu ya. Nah, kita mendapat info bahwa dari data sondir di kedalaman 20 meter S1 sudah ketemu tanah keras. Clear ya? Dah. Nanti yang lain juga begitu. Kalian lihat begitu. S2, S3, semua ada datanya. S4, semua ada datanya ya. S5, terus semua ada datanya. Sudah ya? Nah, sekarang kalau sudah, kalian kan sudah punya data bor dengan sondir. Nah, ingat tadi di awal bahwa tugasnya itu nanti ada beberapa kelompok. Sekali lagi ini tugas individu, bukan kelompok. Tapi area, kelompok area. Contoh misalnya, tadi yang kita lihat adalah sondir 1, gitu ya. Sondir 1 yang mana sondir 1? Mari kita lihat. Sondir 1 lokasinya saya perbesar dulu ya. Di mata saya nggak kelihatan. Sondir 1 dia di sini. Dekatan mana? Dekatan bor berapa? Maksud saya nggak ada. Oke, kalau begitu sekarang begini. Yang kebagian bor 3, kalian tadi kan sudah bahas pertama ya, itu dekat dengan sondir berapa? Bor 3 dekat dengan sondir berapa? 2. Sondir 2. 2. Oke ya, nah sekarang ulang ya, kita lihat bor 3. Bor 3, nah bor 3 kan ini. Tanah keras ketemu di kedalaman berapa bor 3? Tanah keras, yang SPT 40 ya, 30-40. Di kedalaman 30-an ya, 31, 32 ya, bener nggak? Ya, Bu. Oke, ini bor 3. Kita cocokkan dengan sondir yang dekat tadi, berarti sondir 3 ya. Nah, kita lihat sekarang sondir 3. Ini sondir berapa? 2. 2 ya, oke deh. Benar ya, saya pastiin dulu. Bor 3, sondir 2. Oh iya, benar kalian. Nah, sekarang kita lihat ya, sondir 2. Tadi ingat ya, tanah kerasnya di kedalaman sekitar 31-an begitu. Nah, ini sondir 2. Kita cari tanah kerasnya, berarti lihat di kisenya. Clear ya? Di kisenya. Dah. Oke, ternyata uji sondirnya dia nggak sampai ke 30-an. Artinya dia sudah berhenti sampai di sini, dihentikan. Jadi dapatnya data cuman sampai di kedalaman 27,5. Jelas ya? Nah, udah nggak apa-apa. Intinya kalian punya data yang berdekatan. Sondir 2 dengan bor 3 dan seterusnya. Jelas ya? Nah, jadi kalian tadi sudah punya data bor dan SPT, punya stratigrafi tanah, dan punya data sondir. Udah, semua seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang, dari seluruh data ini ya, kalian nanti lihat di masing-masing bagiannya. Ada lagi kalian dapat data. Nah, datanya itu adalah seperti ini. Jadi kalau tempo hari, kita kan mempelajari laporan soal investigation yang dari Hotel All Season itu ya. Kan ekspresinya datanya itu nggak seperti ini. Sebentar ya, saya akan buka data Hotel All Season dulu. Sebentar, saya tutup. Supaya kalian nanti bisa membandingkan dengan yang, ini sudah ketutup ya. Oke, sebentar ya. Saya bukain data Hotel All Season supaya kalian ingat bisa membandingkan. Serangan ini aja, gue cari gabung muter-muter. Sebentar. Gue cari gabung aja muter-muter. Udah benar. Coba serangan gue cari gabung bisa berapa kali? Sing 3 kali. 3 kali.
Bukan sing stuck Hmm. gitu. Saya klik lagi. Ayo dicekin. Oh, apa tadi? Nah, ini penjelasannya sekarang loh ya, jangan nanti tanya lagi ya. Kalian sudah siap mengerjakan tugasnya. Oke, sebentar ya. Sekarang ke sini. Dah, ini kelihatan ya. Ini data yang tempo hari kita bahas di kelas. Data proyek penyelidikan tanah hotel all season. Nah, ini saya cepat aja. Karena kalian kan sudah ini ya, kita sudah belajar ini di kelas. Artinya di sini ada data sondir juga, kan begitu ya. Kemudian ada data bor SPT. Ini kan data bor SPT-nya ya. Data bornya dengan data apanya ini? Data SPT. Oke ya, jelas ya? Nah, aslinya sebetulnya data bor kalian itu seperti ini kalau satu persatu. Tapi tadi kan sudah langsung digabungkan dalam stratigrafi. Terus kalian juga dapat data apa? Kalian juga dapat data, sebentar saya buka lagi. Nah, kalian dapat data ini. Ringkasan hasil uji lab-nya. Ringkasan hasil uji lab-nya di Hotel All Season itu seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini kan? Bor 1, bor 2, bor 1, UD1, UD2, UD3 atau kedalaman ini. Ngerti nggak maksud saya? Kalian mendapatkan data-datanya dalam bentuk angka-angka per kedalaman. Jelas ya? Ada data uji apa ini, gradasi ini? Uji hydrometer analysis. Kan begitu ya? Yang ini uji apa? Atterberg Ini limit. liquid limit, plastis, Atterberg limit. Ini apa? Perhitungan uji specific gravity, kan begitu ya? Ini uji water content, wet density, void ratio, degree of saturation. Void ratio dan degree of saturation dapatnya dari hitungan. Kalian lihat ya, ada data yang dapat dari pengujian, dari lab, ada data yang dihitung. Terus apa data ini? Unconfined compression test. Data apa lagi? Triaxial. Data apa lagi? Consolidation test. Data apa lagi? Direct shear, dan seterusnya. Semuanya tampilannya, ekspresinya dalam bentuk angka-angka. Sudah ya? Jelas ya? Sekarang saya tutup yang ini. Kita pindah ke yang tadi. Yang punyanya Simatupang tadi. Nah, sekarang kalian lihat ya. Ekspresinya, penampilan datanya bukan dalam bentuk angka-angka. Tapi dia modelnya kayak begini. Nah, contoh sekarang kalian lihat ya. Yang ini dulu. Nah, coba kalian perhatikan. Dah, ini kalian lihat nih. Nah, perhatikan ya. Ini sebetulnya gambar apa ini? Saya ini ya. Nah, saya perjelas begini. Ini sebetulnya gambar apa sih? Coba kalian lihat. Ini, coba kalian lihat. Jadi ini maknanya sama dengan yang tadi, tapi dengan tampilan yang berbeda. Ini sebetulnya data apa sih? Summary. Bukan. Summary data. Iya, sama data. Data misalnya nih. Atterberg limit. Atterberg limit. Kalau yang tadi kalian tahu kan? Dirinci satu-satu ya, terus ada angkanya. Sekarang tampilannya bukan dalam bentuk angka-angka, tapi langsung dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, coba kalian lihat. Ini apanya nih? Sumbu ini. Baca aja. Ini apa? Kedalaman. Terus ini apa? Limitnya. Atterberg limit. Atterberg limit itu kan macam-macamnya apa aja? Ada LL, ada B, terus ada kadar air. Kadar air itu dipakai juga untuk nanti menghitung indeks kecairan ya, liquidity index. Ingat ya? Oke. Nah, itu dicampur di sini dalam bentuk grafik. Ya memang inovatif sih tampilannya, nggak biasa gitu ya. Tapi ini lebih mudah
menggambarkan. Nah, sekarang kalian lihat nih, Ini itu tanda apa ini? DB1, DB2, apa ini? Data boring 1, Ya, 2, jadi 3, artinya yang segitiga, kok segitiga? Apa ini namanya? Apa ini namanya? Belah? Ya, belah Ya, Bu. ketupat dia DB1, lingkaran DB2, segitiga DB3, bujur sangkar DB4, terus gambar ini bintang dia DB5. Ngerti ya? Jadi cara membacanya itu gimana? Nah, jadi ini. Tadi kan kalian sudah punya gambaran lapisan tanah toh? Bener nggak? Lapisan-lapisan tadi itu loh, stratigrafi toh? Iya. Iya, Tadi Bu. yang paling atas fat clay, elastic silt, bla 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 dan seterusnya, ya ngerti ya? Iya. Nah, jadi bayangkan ini adalah lapisan tanah. Lalu kita sekarang cantumkan juga Atterberg limitnya. Nah, ternyata kalau kita lihat, nah, jadi aslinya ya, datanya itu kayak gini loh aslinya. Angka-angka. Ngerti nggak maksud saya? Kayak gini angka-angka. Tapi sekarang langsung ditampilkan dalam bentuk gini. Berarti kita tinggal baca. Bacanya gimana? Ini kan sama-sama data apa sih biru ini? Coba kalian baca. Baca aja ini yang PL, plastis limit. Kalau saya buka yang setipe, PL itu yang mana? PL ini kan? Plasticity Index. Ya, sorry. Ini nggak ada PL-nya. Adanya langsung PI. Sebentar ya. Ini PL atau PI? PL ya. Bener ya, PL ya. Kalau ini apa? PI. Indeks plasticity. Ini kan PI itu adalah PL, bener nggak? Iya, Bu. Benar. PI adalah LL min PL. Berarti kalau di sini yang ditulis adalah LL dan PL, LL dan PI, maka PL-nya bisa dicari nggak? Bisa, Bu. Ya, sama aja. Jadi artinya muter-muter aja di situ. Kalau di sini yang dicantumkan PL dengan LL, berarti kalian bisa nyari PI nggak? Bisa. Ya bisa, begitu ya? Oke, baik. Nah, intinya adalah sekarang yang dicantumkan adalah PL-nya, LL-nya, dan W-nya. W-nya itu tadi yang ini, sorry. W itu ini, kadar airnya. Ini loh, kadar air. Kadar air dapatnya dari mana? Ya dari uji lab-nya. Kalian ingat-ingat di Mektan 1. Jelas ya maksud saya ya. Jadi sekarang data-datanya ini semua langsung digabung jadi satu untuk keseluruhan boran. Jadi kita sudah punya datanya secara lengkap langsung untuk melihat lapisan tanah ini. Jadi artinya kita bisa melihat, oh berarti kalau misalnya pada bor 1, nanti yang kalian kebagian bor 1 ya, kebagian bor 1 berarti tandanya yang mana? Jajaran genjang. Jajaran genjang yang mana? Ini ya, kelihatan ya, ini ya. Berapa PL-nya? 30. Terus, yang dapat bor 1, kadar airnya, WN-nya berapa? Tinggal baca di sini, yang datanya apa tadi? Jajaran genjang. Besarnya berapa? 50, 55, ya 57, 58. Gitu ya. Terus apa lagi? LL-nya berapa? Nah, gitu terus. Ngerti ya cara membacanya ya? Oke, sampai di sini. Ngerti nggak cara membaca data Atterberg limit dan WN-nya? Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ya, oke ya. Nah, sudah. Kalian berarti harus bisa mencari bagian kalian sendiri. Jadi artinya membaca yang bagiannya DB1, DB2, dan seterusnya itu mana miliknya kalian sendiri-sendiri. Oke, sudah ya? Lanjut sekarang. Kalau ini data apa? Jenis ya. Titik. Wet density, awas. Jadi kalian jangan keliru mana yang dimaksud berat jenis. Berat jenis itu GS, specific gravity. Yang kalian ujinya pakai piknometer itu, gitu ya. Nah, baik.
Nah, kalau yang ini tadi, ini weight density. Berat isi. Density itu yang mana? Waktu bener deh gini doang. Berat isi bukan. Ya, berat isi. Jelas ya? Nah, jadi kalau di sini, nah mana tadi kok jadi kebalik kalau di sini ya? Ya udah deh. Kalau di sini berarti yang tulisannya tadi ini, yang mana nih ya? Weight density, berat isi, betul. Dah sekarang, sama seperti tadi. Kalian masing-masing yang punya bornya sendiri-sendiri, bor 1, bor 2, bor 3, dan lain-lain, bisa nggak mencari berat isinya di masing-masing kedalaman, di masing-masing perlapisan? Bisa. Ya, bisa ya. Oke, pastikan kalian masing-masing bisa. Dah, ini data apa? Sama seperti yang tadi. Analisa saringan. Grand size. Grand size sebetulnya tujuannya mau melihat apa? Nih, saya tunjukin aslinya. Ini kayaknya kalau saya fullkan begini, dia ya miring ya. Ukuran maksimum Iya makanya. distribusi. Berarti harus gini ini kalau misalnya apa itu mau lihat ya. Nah ini. Jadi grand size analysis itu lihat apanya sih? Ukuran distribusi. Ya, Butiran Bu. berapa gravelnya, berapa sandnya, berapa silt clay-nya. Ngerti ya? Kayak gini loh. Gravelnya 0%, sandnya sekian persen, silt clay-nya sekian persen gitu ya. Tapi pastikan kalian harus bisa membaca data aslinya. Shift analysis itu. Data aslinya kan kayak gini ya. Ingat-ingat pattern satunya ya. Nah, data aslinya kayak gini. Ya, balik lagi ke sini. Berarti dari sini kalian per masing-masing ya lapisan bisa enggak membaca berapa persen gravelnya, sandnya, siltnya, clay-nya? Bisa. Bisa ya? Oke, ini sudah ada gambarannya nih. Kalau hitam dia gravel, kalau abu-abu sand, biru silt, terus coklat clay. Oke, sekarang pertanyaan saya cepat aja. Lapisan 1, kalau misalnya lapisan 1 itu saya ngomong dari 0, tadi kita lihat ya, lapisan 1 itu berapa sampai berapa ini? Lapisan fat 0 clay. sampai 10 ya, meter. 12 ya, sampai 12 ya. Ini kan 10, garisnya ini 12 kan? Iya, 12. Ya, mari kita lihat. Lapisan 0 sampai 12, dominan tanahnya apa? Kalau dilihat dari gambarnya aja. Iya. Clay. Ya, dominan tanahnya apa? Bukan hanya clay nih. Ada biru, ada coklat. Iya tuh? Ya kalau dominan sih dan lanau. Tapi kita lihat golongan besarnya apa nih? Silt sama clay, Bu. Silt sama clay. Jelas ya? Oke ya? Nah, jadi artinya dengan tampilan seperti ini itu sudah inovatif. Jadi misalnya kalian ya yang sudah mulai ikut membantu untuk membuat laporan soil investigation seperti tempo hari Berto ya bikin tampilan seperti ini lebih mudah dibaca daripada cuman angka-angka, tapi data aslinya mesti punya gitu ya. Sudah berikutnya sekarang berikutnya ya. Setelah itu udah sekarang kalau ini jangan dulu, ini kalian belum ya. Artinya bukan di sini nanti. Sekarang data ini, oke. Kekecilan nih. Berarti saya harus besar di sini. Dah, ini data apa sih? Ini salah satu ya, saya tunjukin ya. Kelihatan nggak sih? Nggak apa ya, kecil-kecil ya. Ini data apa? Baca aja. Tegangan prakonsolidasi, Bu. Iya, tegangan prakonsolidasi. Dapatnya dari uji apa? Nih. Konsolidasi. Yang mana simbolnya? Ini. PC ini loh. Tegangan prakonsolidasi. Kalau kalian inget-inget bendanya, jadi balik lagi ke Mektan 2, itu yang, sorry, nggak ada di sini ya.
Kalian ingat nggak mencari dengan metode Casagrande? Saya buka aja di sini ya. Mudah-mudahan di page terakhir. Nah, ini. Kalian kalau lihat gambar ini ingat nggak? Nah, ini, kalian lihat ingat nggak? Ini bukan ini ya. Garisnya itu aslinya yang ini loh, seret. Terus balik lagi ke sini. Ingat ya? Gambar ini ingat nggak? Ingat, Bu. Nah, ini dapatnya dari uji konsolidasi. Dari uji konsolidasi, dengan metode Casagrande, jadi tarik garis lurus, garis miring, dan selanjutnya, kalian akan dapat data apa ini? Tegangan konsolidasi. Ya, tegangan konsolidasi. Oke ya? Nah, dari laporan show investigation tadi, kita sudah punya informasinya. Nah, sementara di data kalian, Simbah Tupang Residence, ini sudah dibeginikan di kedalaman. Jelas ya? Jadi, kalian masing-masing sudah punya informasi data tegangan prakonsolidasi. Nah, coba mari kita lihat ya, sekarang apa sih bedanya antara ini, sebentar saya inikan dulu. Saya perkecil dulu. Sebentar, ini mau cerita apa sih sebetulnya? Kedalaman, kemudian ini pra-consolidation pressure. Kedalaman, pra-consolidation pressure. Sebentar ya. Ya, baik ya, sebentar. Oh ya, ini pra-konsolidasi. Terus ini apa ini? Compression index. Compression index itu yang mana? Ini Anda pakai nanti kalau menghitung konsolidasi loh. Pada fondasi, penurunan konsolidasi. Ini loh. Ini namanya apa ini? Compression index atau CC. Jelas ya? Terus ini apa? Swelling index itu apa? Pengembangan, Bu. Pas ya. Indeks swelling, indeks pengembangan. Jadi ini data compression index, ini data swelling index, terus ada lagi namanya recompression index. Recompression index itu yang ini. Nah, gambar ini nggak ada, tapi kalau ini tadi CC itu ingat ya, Mektan 2, kalian dapat gambarnya dari yang miring ini. Terus yang ini namanya CS, swelling ya. Terus kemudian yang balik lagi ke sini namanya CR. Atau sama saja dengan ini, miringnya ini. Jadi sekali lagi, miringnya ini namanya CR, miringnya ini namanya CC, miringnya ini namanya CS. Ya, artinya ini. Jelas ya? Itu yang ditulis dalam laporan. Sementara di sini langsung dituliskan dalam grafik-grafik. Jadi kita punya data tadi ya, masing-masing perlapisan tanah. Baik. Terus sekarang persoalannya, data-data ini adalah mewakili bor berapa. Coba mari kita cari informasinya ya. Sebentar, saya kecilkan dulu. Ya. Ya, ini sebetulnya datanya ini enggak nih ya, enggak apa itu namanya. Kalau seperti ini kan bagus, langsung DB1, DB2, DB3 dan seterusnya. Nah, ini seharusnya juga begitu. DB1, DB2, DB3 dan seterusnya gitu ya. Tapi ini enggak tahu ya, ini mungkin kelupaan sih. Kelupaan simbol-simbolnya itu kok jadi sama semua gitu. Ini DB1 semua deh. Masa sih? Mana DB1? Malah ketupat tuh. Semua. Ya, coba kalau DB1 semua, berarti kan harus ada data yang lainnya. Enggak ada ini. Ya, tadi kan ceritanya belah ketupat ya. Tapi kalau misalnya belah ketupat itu DB1, berarti mari kita lihat. Jadi di DB1-nya itu, coba kita buka DB1-nya lagi ya. DB1-nya tadi mana? Ini data enggak? Ini kayaknya. Apa bayarannya?
Sebentar. Ya, tadi ke atas ya. Nah, DB1-nya kan ini. Nah, DB1-nya ini. Ya, tadi yang dicari itu di kedalaman ini. Yang dicari itu di kedalaman ini. Ya. Oke. Jadi ada kedalaman 23 sampai 28, 30 sampai sekian gitu. Oke, sekarang kita balik ke sini ya. Oke deh, kita tidak terinformasikan dia DB berapa begitu ya. Tapi datanya di sini hanya ada satu mengenai data uji konsolidasinya. Oke, ini kedalamannya, oh malah ini di kedalaman 40, nggak mungkin gitu. Nah, coba kita lihat tadi, yang kedalaman pengujiannya sampai di kedalaman 40, 45 gitu ya. Dan bahkan tadi ada yang sampai 55, itu di DB berapa tadi? Coba kalian ingat-ingat. Yang paling dalam DB berapa? 3. Yang paling dalam bukan. Yang paling dalam tadi itu loh, yang titik ininya paling dalam. Titik bornya sampai 44. Jangan. 5 ini ya. DB1 ya? Ini, iya, ini DB1 ya. Yang paling dalam ya. Ini kan cuma sampai di kedalaman 37 sampai 40. Ya. Ya, coba nanti dicari ya, coba kalian sambil cari ini DB berapa, cocokkan dengan data di atasnya. Oke, tapi pada dasarnya itu tadi adalah plotting harga CC, CS, CR, dan tegangan prakonsolidasi. Udah. Terus atasnya lagi, ini adalah data SU-nya. Ya, oke ya, sudah. Nah, saya sebetulnya mau cari data kohesinya dengan V-nya. Sebentar ya. Kohesinya dengan V-nya, ya, tapi tidak tercantum di sini. Coba nanti saya berikan lanjutannya lagi. Maksud saya kalau tidak ada, berarti kalian korelasi. Nah, terus sekarang. Kalau ini data apa? Ini gampang, ini sama dengan yang tadi. Ini data apa? Baca aja, ini data apa? NSPT. NSPT. Tadi NSPT kan sudah ada. Sudah ya, jelas ya. Berarti kalian sudah punya data tanah harganya ini. Sudah ya? Nah, sekarang tugas kalian adalah nanti sesuai dengan masing-masing kategori, tolong kalian buat data perlapisan tanahnya. Misal ini ya, misal ini punya DB4. DB4 tadi dekat dengan S4. Tolong kalian gambar kayak gini, yang punya temennya ya, yang punya deketannya tadi. Begitu ya. Nah, jadi kalian gambar masing-masing orang, kayak gini nih contohnya, DB, board SPT dengan sondirnya. Dan ini tadi adalah perlapisan tanahnya. Sudah ya? Terus di atas lapisan tanahnya tadi, tolong langsung diplot harga-harga masing-masing. Sudah? Ngerti maksud saya? Tahu tugas kalian yang udah plot ini dulu gitu ya. Jadi tugas kalian adalah ngeplot ini. Terus kemudian nanti yang kedua, setelah kalian memplot ini, jadi perintahnya adalah ini. Buatlah plotting parameter tanah berdasarkan data yang diberikan. Contohnya seperti tadi yang saya berikan. Terus yang kedua, kalau pada lokasi tersebut kan dipasang fondasi tiang, hitung daya dukung fondasi tiang menggunakan rumus yang telah diberikan pada kedalaman yang berbeda-beda. Nah, kalian kan sudah ada beberapa rumus ya. Tolong dihitung dengan semua rumus itu. Itu ya. Pada kedalaman yang berbeda-beda. Nah, ini saya bagi nomor urut sekian, kedalamannya sekian, nomor urut sekian, yang dilihat DB ini kedalamannya sekian, gitu ya. Jadi maksudnya nanti begini. Nah, ini ya, misal ada yang kebagian melihat DB1, tapi kedalaman fondasi tiangnya adalah, saya gambar pakai ini aja.
di kedalaman 10 meter. Dah, ini katakanlah kedalaman fondasinya. Nah, berarti kan duduknya di sini toh. Kalian ngerti nggak maksud saya? Nah, maksud saya. Tangguh. Yang bagian kedalaman 10 meter untuk DB4, berarti duduknya fondasinya adalah di 10 meter. Salah. 10 meter kan di sini ya. Ini loh. Ngerti? Jadi kakinya fondasi, ujung tiangnya di sini. Berarti dia duduk pada tanah dengan NSPT berapa? Berapa nih NSPT-nya nih? Nanti kalian baca, 5. gitu kan? Ini 7, itu 5. Ya sekitar 5 ya NSPT-nya ya. Sudah. Kalian punya kan rumus-rumus perhitungan menggunakan data SPT ya, seperti yang kalian kemarin presentasikan dan lain sebagainya toh? Nah, maka hitung menggunakan rumus-rumus yang kalian sudah pelajari. Salah satunya menggunakan data NSPT, menggunakan parameter tanah, menggunakan data CPTU atau sondir dan lain sebagainya. Jadi, tiap orang itu sebetulnya soalnya satu. Ini untuk yang pertama dulu. Nanti ada yang tiang grup. Ini dulu ya. Satu adalah menghitung daya dukung tiang tunggal pada titik kedalaman yang diberikan. Ngerti nggak? Jadi maksudnya datanya sama, yaitu tadi laporan soil investigation-nya. Tapi titik bornya, titik sondirnya beda. Tapi yang kebagian kategori titik bornya dengan titik sondirnya sama, contoh misalnya ini. Nomor urut 1, 2, 3, 4 kebagian bor 1. Berarti kalian cuma lihat bor 1. Tapi yang nomor urut 1, tiangnya duduk pada kedalaman 10 meter. Urut 2, 21 meter. Urut 3, 24. Urut 4, 30. Ngerti nggak maksud saya? Sampai di sini ngerti? Berarti yang urut 2, nomor urut 2, misalnya ini bor 1, duduk di kedalaman 20 cm misalnya. Berarti tiang Anda duduknya di sini. Ya, sampai di sini ngerti? Paham. Sama nggak besarnya hasil daya dukung tiang di kedalaman 10 dengan di 21 misalnya. Nggak hasilnya? Beda. Karena SPT itu beda. Ya, SPT-nya beda. Gitu kan? Terus kemudian parameter tanahnya beda. Ini melewati lapisan 1 toh. Yang tadi kan di sini toh. Yang ini di lapisan 2. Nah, jelas ya. Friksinya beda. Terus tahanan ujungnya beda. Kan begitu. Berarti tiap orang ini nanti hasilnya semua beda-beda. Ngerti maksudnya? Paham, Bu. Oke, ya itu tugas kalian. Ya. Nah, jadi ini besok atau ya, maksudnya pembagiannya, ini saya sepertinya salah membagi, begitu ya. Akan saya susulkan, tetapi sekarang kalian kan sudah terima ininya ya. Sudah terima, nanti saya infokan lewat kita, mudah-mudahan besok sudah muncul ya. Angka-angkanya ini, maksudnya kebagian nomor urut 1, 2, 3, 4 itu yang mana, tapi kurang lebih seperti ini, berarti kalian berkonsentrasi pada bagiannya sendiri-sendiri. Berarti kalau begitu, tadi langkah pertama apa? Kalian memplotting ini, memplotting lapisan tanah dijajarin antara bor dengan sondir, dan memplotting parameter tanahnya. Nah, ingat, kalau parameter tanahnya nggak ada, jadi contohnya tadi, C dengan V-nya kan tidak ada. Benar? Iya. Di data tadi nggak ada. Tapi kan ini kalian butuhkan untuk nanti menghitung. Dapatnya dari mana? Seperti yang kalian sudah berikan, saya berikan ke kalian. Itu menghitung. Kemarin apa? Kan saya kasih dokumen apa itu, buku apa? Interpretasi dan Korelasi. gitu ya. Jadi kalau nggak ada datanya, kalian interpretasikan, korelasikan. Jelas sampai di sini? Dan sampai di sini dulu. Karena ini kalian nanti takutnya kebanyakan. Jadi tugas kalian itu dulu, memplotting parameter, membuat ini, stratigrafi, milik kalian sendiri, dan memplotting parameter. Memplotting parameter kalau tidak lengkap berarti dari mana? Interpretasi dan korelasi. Langkah berikutnya kalian menghitung fondasi tiang tunggal pakai seluruh rumusnya. Dah, jelas ya? Jelas. Jelas.
Mohon maaf, saya mau tanya. Ya, Itu kan board 4 sama sondir 4. Nah, kalau misalnya si board 4 itu dekatnya sama sondir 3, kita tetap hitungnya tuh sondir 4 atau sondir 3 ya, Bu? yang deketan tadi pokoknya. Oh, yang dekatan. Jadi Seperti yang tadi kita bahas di awal. ya, terus misalnya dia nggak dekatan sama sondir, berarti sondirnya Nggak nggak usah ada, cuman bornya tok. Yang bor 1 tadi kan. Ya, Jadi yang kebagian bor 1 udah, berarti patokannya cuman ya data bor 1 tok gitu ya. oke. Makasih, Bu. Jelas ya? Bisa ya? Ini tugas kalian nih, yang apa menjadi tugas besarnya ini. Ini sudah kompilasi dari semuanya gitu ya. Nah, ini saya tutup ya kalau tidak ada pertanyaan ya. Iya, Bu. Oke. Jadi sementara ini dulu penjelasannya. Nah, kalian sudah mendapat pembagian apa itu namanya? Sudah dibagi ininya ya tadi ya. Dibagi laporan soal investigation-nya. Terus sekarang besok saya, mudah-mudahan besok lah ya, saya munculkan tadi pembagiannya seperti apa. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, ya nggak apa-apa, kalian WhatsApp aja kalau ada pertanyaan, gitu ya. Oke, udah ya, selesai ya. Selesai, siap. Ya oke, udah. Coba dianu dulu, kalau yang apa itu namanya, yang hadir saya capture dulu deh, biar saya punya arsipnya. Kalau misalnya ada pertanyaan di anu ya, apa namanya WhatsApp aja ya. Kalian Bu, punya saya grup nggak WhatsApp nyalain nggak sih? kamera ya. Saya nggak nyalain kamera, maaf sebelumnya. Ya, udah mau tidur, ya udah nggak apa-apa. Maaf Iya. ya, malam jelas kalau di jelas mungkin ya. Kamu masih di kampus tah? Di sini, Bu. Udah pulang nih, hati-hati ya. Iya. Iya, udah selesai. Sendirian? Iya, Bu, pulangnya. Iya, Iya, pulangnya di kos, jadi sendirian. iya maksudnya ini udah di rumah deket ya? Ya udah hati ya. Iya, lagi di Oke, ya udah ya. Ya udah nggak apa-apa. Ibu. Oke, nggak apa-apa. Yang nggak bisa on cam nggak apa-apa udah. Ini udah malam juga, maksudnya saya udah kemalaman ya. Oke, kalian juga punya capture-nya ya. Oke, saya dari satu, dua. Ya. Ya udah, dari saya udah punya. Udah ya, sampai malam sampai di sini dulu ya. Iya, Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, saya tutup ya. Ya, Ibu.